Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman yang ada di situ ya, dimanapun teman-teman berada, mau di Sukabumi ataupun di luar Sukabumi. Selamat datang di pertemuan keempat perkuliahan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan meneruskan pertemuan kemarin ya. Kalau kemarin itu saya bahas tentang arsitektur teknologi informasi ya. Nah, sekarang bahasannya boleh saya bilang cukup menarik dan insya Allah akan saya bawakan dengan ringan ya. Jadi kita ngapain aja nih kita hari ini? Yang pertama tentu saja saya akan ada bahasan, kebetulan bahasan hari ini itu adalah tentang peralatan. Peralatan teknologi informasi yang meliputi hardware, software, dan jaringan. Ketiga ini akan kita diskusikan sama-sama. Nah, langsung saja dimulai dari hardware. Bisa juga disebut sebagai perangkat keras ya, hardware. Itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Perangkat keras komponen dari komputer yang sifatnya bisa diraba dan bisa dilihat oleh kasat mata, ya. Tentunya ada yang bisa diraba dan ada juga yang tidak bisa diraba, yaitu nanti, software ya. Dan hardware ini tentunya memiliki fungsi tertentu, ya. Oke, saya akan coba jelaskan contohnya seperti apa nih. Saya harap sudah kelihatan ya. Nah, yang saya tampilkan ini merupakan hardware, oke. Hardware komputer lebih tempatnya ya, hardware komputer. Nah, jadi tadi saya sudah bahas bahwa hardware itu bisa diraba, bisa dilihat oleh kasat mata. Saya yakin di sini teman-teman semua pasti pernah melihat salah satu dari hardware ini ya, yang saya tampilkan ini. Keyboard, mouse, monitor, CPU, printer, motherboard, CPU, ya seperti itu. Gak mungkin ya kalau teman-teman salah satunya belum pernah melihat seperti keyboard, mouse, atau monitor. Tidak mungkin, ya. Nah, yang teman-teman sering pakai seperti keyboard, mouse, monitor di laptop, ya seperti itu. Ngeprint di printer, seperti itu merupakan hardware, ya. Itu merupakan hardware. Tentunya hardware-hardware ini punya fungsi masing-masing ya. Kalau keyboard itu untuk kita sebagai brainware atau user atau pengguna ya, itu menginput kata. Kayak misalkan saya menginput di Microsoft Word atau di Notepad, nama saya Farhan Hamdallah. Nah, itu kan fungsi dari keyboard ya untuk menginput kata ya dari kita. Lalu ada juga mouse. Nah, itu juga kalau mouse itu untuk input kursor ya. Input kursor. Monitor itu untuk menampilkan sesuatu ya. Monitor dan sebagainya. Nah, langsung saja kita ke software. Tadi ada hard, ada soft. Kalau hard itu keras, kalau soft itu lembut ya atau lunak. Jadi software ini bisa juga disebut perangkat lunak. Komponen dari komputer yang tidak bisa diraba dan sifatnya digital. Nah, ini ya. Dan software itu merupakan program atau perintah-perintah atau instruksi pada komputer yang menjalankan tujuan tertentu. Software juga bisa disebut jembatan antara brainware dan hardware. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti pernah membuka aplikasi seperti aplikasi Microsoft Word atau WhatsApp itu juga merupakan aplikasi ya, Facebook, Instagram, TikTok ya seperti itu. Aplikasi yang teman-teman pakai tersebut itu merupakan software atau perangkat lunak. Kalau saya ngomongin tentang software itu pasti ada hubungannya dengan aplikasi. Software atau aplikasi tersebut itu di dalamnya ada program-program ya. Ada baris program. Program-program tersebut merupakan instruksi seperti kalau Microsoft Word itu instruksinya pasti untuk mengolah kata. Kalau Excel mengolah angka, ya seperti itu. Dan ya kalau Instagram itu untuk bersosial ya. Kalau Instagram itu untuk bersosial.
Facebook, sama juga seperti itu. Nah, saya harap teman-teman di sini sudah kebayang apa perbedaan dari hardware dan software ya. Nah, di sini ada contoh software ya, seperti itu. Saya yakin teman-teman pasti semuanya pernah melihat gambar-gambar ini sebelum. Yang pertama di sini ada Microsoft Word, ada PowerPoint, ada Excel, ada OS ya, Windows 7. Dan bagi teman-teman mungkin yang belum tahu ya, game juga itu boleh dibilang software ya. Game juga boleh dibilang software. Lah, kenapa seperti itu, Pak? Karena game itu dalamnya itu merupakan program-program. Kenapa kita kalau misalkan kalau mau main Mobile Legend ya, kita kalau ngejalanin karakter kita atau hero kita ya, si hero kita berjalan sesuai dengan apa yang kita gerakan. Nah, itu salah satu contoh kecil dari instruksi ya atau dari program seperti itu. Tadi Microsoft Word, PowerPoint, Excel sudah saya jelaskan. Dan OS atau operating system ya. Di sini saya contohkan Windows 7. Itu juga merupakan software. Di sini peran OS sangat besar ya. Karena tanpa ada OS kita tidak akan bisa, ya teman-teman mungkin nggak akan bisa melihat video ini ya. Tanpa ada operating system. Oke. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Linux, dan sebagainya ya. Itu merupakan software. Pak, kalau kalkulator software gak? Kalkulator software. Saya yakin di dalamnya pasti ada instruksi-instruksi. Ya, pasti ada instruksi, pasti ada program. Oke, ya kalkulator warung ya. Yang saya maksud kalkulator warung. Apalagi kalkulator yang ada di smartphone atau di laptop teman-teman ya. Nah, tadi sudah bahas tentang hardware dan software. Kita bahas tentang jaringan nih. Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling menukar data. Nah, di sini saya garis bawahi itu sebagai tujuan jaringan ya. Intinya bagaimana komputer satu dengan komputer yang lain itu bisa bertukar data. Saya butuh data ini, misalkan saya butuh dokumen ini, kirim. Yang di sana terima. Yang di sana mengirimin dokumen. Di sana ngirim, saya yang nerima. Itu aja, satu sama lain ya, seperti itu. Lalu biasanya jaringan ini memakai media transmisi ya. Bisa itu media transmisi yang kabel sampai gelombang radio ya. WiFi itu merupakan gelombang radio. Nah, di jaringan ini jika saya kategorikan atau berdasarkan pola pengoperasian, ada jaringan client server dan ada jaringan peer-to-peer. Nanti saya akan jelaskan ya. Lalu jika berdasarkan jangkauan, itu ada jaringan LAN, MAN, dan WAN ya. Nanti kita bahas. Nah, di sini ada contoh jaringan client server. Jadi apa Pak jaringan client server itu contohnya? Ya, contohnya adalah kita ngakses internet ya. Kita browsing, kita Instagraman, teman-teman lihat video ini itu merupakan salah satu contoh jaringan client server. Saya yakin teman-teman masih ingat tentang arsitektur teknologi informasi yang kemarin saya jelaskan, alurnya seperti itu ya. Ya, dari klien nanti akan ada user interface yang nanti akan mengirim data ke ISP ya, lalu ke internet sampai ke server. Misalkan saya kalau Instagraman berarti ke server Instagram ya. Seperti itu. Nah, itu merupakan contoh jaringan client server. Nah, sekarang jaringan peer to peer. Jadi kalau jaringan peer-to-peer itu biasanya sering ditemukan di beberapa kantor ya, yang jaringannya sudah diatur, sehingga bisa mengirimkan data satu sama lain dengan cepat seperti itu. Atau mungkin teman-teman pernah ini, memakai torrent ya, uTorrent. uTorrent itu merupakan boleh dibilang peer-to-peer juga ya, meskipun di tengah-tengahnya ada internet ya, lewat internet. Tapi itu bisa dibilang peer to peer karena satu sama lain komputer berbagi. Hanya saja biasanya kalau peer to peer seperti di kantor itu tidak pakai internet itu bisa, tapi kalau pakai torrent harus pakai internet ya. Nah, itu peer to peer.
Nah, kalau tadi saya jelaskan tentang pola pengoperasiannya ya pada jaringan, sekarang kita ngomongin tentang jangkauan. Nah, ini menarik nih. Yang pertama teman-teman yang harus tahu itu adalah local area network. Nah, jadi kalau local area network ini biasanya ada yang client to client dan ada client to server juga. Hanya saja biasanya tidak memakai internet ya. Hanya hanya jangkauan satu gedung misalkan atau satu rumah. Nah, itu merupakan local area network. Dan ingat, LAN itu biasanya tidak memakai internet. Kalau server ini opsional, tergantung kebutuhan ya. Bisa ada server, bisa juga tidak. Lalu yang lalu selanjutnya ini ada jaringan Metropolitan Area Network ya. Ini jangkauannya lebih luas dari Local Area Network ya. Kalau Metropolitan Area Network atau saya singkat saja MAN ya, itu biasanya untuk menghubungkan antara gedung ya. Bisa saja perusahaan satu dan perusahaan dua karena memang kebetulan bekerja sama seperti itu. Kembali lagi, tujuannya apa? Tujuannya agar berbagi data ya, berbagi data. Skemanya seperti apa, Pak? Bisa macam-macam. Bisa lewat kabel ya, bisa lewat gelombang radio, bisa. Nah, ini lalu yang terakhir jangkauan jaringan wide area network. Nah, ini simpel ya, ini sering kita temukan dan teman-teman juga sekarang sedang menggunakan jaringan wide area network ya. Kalau ini satu dunia, satu sama lain bisa terhubung. Teman-teman mungkin sekarang lagi ada di Bandung, lagi ada di Cianjur atau ya di sekitarnya maupun di luar negeri seperti itu. Teman-teman bisa mengakses video ini ya lewat YouTube seperti itu. Itu merupakan wide area network ya. Kalau wide area network itu sedunia ya, seperti itu. Dan untuk perkuliahan kali ini dicukupkan teman-teman ya untuk materinya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang hardware, software, jaringan ya. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman ya, saya ini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nah, jadi tugasnya simpel aja. Jadi tulis apa saja yang sudah teman-teman pelajari hari ini ya. Teman-teman bikin di Microsoft Word, nanti fontnya size-nya 12. Dokumennya harus rapi dan enak dilihat, nanti tinggal diatur marginnya segimana, yang penting enak untuk dilihat. Minimal harus ada 3 halaman ya, minimal, oke. Maksimal terserah. Kalau teman-teman mau pakai cover di dokumennya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi lebih bagus pakai cover. Nanti kirimkan ke saya berupa docx atau PDF ya. Itu saja teman-teman yang dapat disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari nanti seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.